Halo, oke. Kali ini kita akan coba bedah bareng satu ponsel yang lagi cukup rame nih di kelas harga terjangkau ya. Namanya Infinix Hot 16 Pro. Iya, Kita udah kumpulin data spesifikasi, terus ada juga beberapa ulasan dari pengguna nih. Tujuannya apa? Ya biar Anda semua bisa nimbang-nimbang lah apa plus minusnya, biar lebih mantap gitu kalau emang lagi ngincer ponsel ini. Siap ya? Kita mulai aja. tepat sekali. Fokus kita di sini ya, menyajikan gambaran utuh aja dari info yang ada. Ponsel ini kan mainnya di harga 2 jutaan ya, jadi ekspektasinya juga harus pas lah. Betul. Apa sih yang bikin dia menonjol? Terus apa aja komprominya? Nah, itu yang mau kita telusuri bareng-bareng. Oke deh, langsung aja ke yang paling menarik perhatian ya. Dari data yang kita pegang nih, ada beberapa hal keren. Pertama, soal desain. Katanya sih cukup modern ya. Udah Full HD+, dan yang penting, refresh rate-nya 120 Hz. Nah, ini dia. Ini kan jarang banget ya di harga segini. Buat main game atau sekedar scroll-scroll medsos gitu pasti kerasa mulus banget. Betul. Layar 120 Hz itu jadi nilai jual utama sih di harga segini. Terus ditambah lagi, performanya itu pakai chipset Helio G88. Oke, Helio G88 ya. Iya, kalau kita lihat catatannya, chipset ini ya cukuplah buat menangani tugas harian, sama mungkin gaming kasual sampai menengah gitu. Apalagi RAM-nya juga lumayan gede kan, jadi penggunaan sehari-hari mestinya aman lah. Sip. Selain layar sama performa nih, ada lagi nggak yang menonjol dari data-data yang kita punya? Ada beberapa lagi. NFC, Oh, NFC, iya ya. Near Field Communication itu loh, buat transaksi non-tunai, cek atau isi saldo e-money gitu. Nah, adanya NFC ini jelas jadi nilai tambah sih. Kedengarannya sih oke banget ya buat harganya segitu. Tapi, pasti ada tapinya dong, nggak mungkin sempurna semua kan? Haha ya pasti. Nah, sekarang kita coba lihat sisi lainnya nih. Apa aja sih kekurangan atau ya kompromi lah yang disebut di sumber-sumber kita? Yang paling jelas banget disebut sih konektivitasnya ya. Masih 4G. Nah, ini poin penting banget yang perlu Anda pertimbangkan. Ulasan pengguna dan data speknya itu ya konfirmasi kalau ponsel ini memang belum dukung jaringan 5G. Oke. Jadi, kalau Anda carinya perangkat yang lebih siap buat masa depan jaringan seluler, nah ini bisa jadi pertimbangan utama. Soalnya kan beberapa pesaingnya di harga mirip-mirip udah mulai ada yang nawarin 5G. Iya juga ya. Hot 60 Pro ini masih stay di 4G. Oke, itu soal konektivitas. Terus kalau soal kamera gimana? Kan tadi dibilang 108 megapiksel. Gede banget tuh resolusinya. Tapi ada catatan khusus nggak? Resolusi tinggi emang bagus sih buat detail foto pas siang hari gitu. Tapi ulasan-ulasan juga menyebutin keterbatasan lain. Apa tuh? Ponsel ini tuh nggak ada lensa ultra wide. Jadi Anda nggak bisa ambil foto yang sudut pandangnya lebar banget gitu. Misalnya buat foto pemandangan atau foto rame-rame. Oh, nggak ada ultra wide ya? Iya, cuma ada kamera utama sama sensor kedalaman aja. Sensor kedalaman itu kan fungsinya lebih buat bantu efek bokeh ya, yang latar belakangnya blur itu, bukan buat nambah variasi sudut foto. Oke. Terus, hasil foto malam harinya juga disebutnya cenderung biasa aja. Sering muncul noise atau bintik-bintik gitulah kalau cahayanya kurang. Jadi detailnya agak berkurang. Jadi fleksibilitas kameranya agak terbatas ya, terutama buat foto malam sama foto lebar. Ada lagi nggak catatan lain? Saya lihat di sini ada disebut soal ukuran sama softwarenya juga. Betul, soal ukuran, ya beberapa pengguna ngerasa bodinya ini agak bongsor dan berat ya. Mungkin kurang nyaman buat sebagian orang kalau digenggam lama. Oke. Terus, soal pengalaman softwarenya, antarmuka XOS bawaan Infinix ini, ya seperti yang sering jadi keluhan di ponsel sekelasnya lah. Katanya sih masih suka nampilin iklan. Iklan ya? Iya, sama ada cukup banyak bloatware atau aplikasi bawaan yang mungkin nggak semuanya Anda perluin. Ini ya bisa sedikit ganggu pengalaman pakai aja sih. Menarik ya. Jadi kalau kita coba rangkum nih, kayaknya ada pertukaran yang jelas banget ya di sini. Tepat sekali. Jadi gambaran besarnya gini, Anda dapat kualitas layar yang oke banget buat kelasnya, yang 120 Hz itu, terus performa yang cukup lah buat harian sama main game ringan. Iya. Kamera utama resolusinya tinggi buat foto siang, baterainya awet, ngecasnya cepet.
Plus, ada kemudahan transaksi pakai NFC. Ini paket fitur yang kuat banget sih buat harga 2 jutaan. Benar. Tapi ya itu, komprominya ada di konektivitas yang masih 4G, terus fleksibilitas kameranya yang kurang, nggak ada ultrawide, foto malam standar aja, dimensinya yang mungkin agak gede, sama pengalaman software yang ada iklan dan bloatware-nya. Jadi kayak strategi Infinix gitu ya, fokus ke fitur-fitur tertentu yang dianggap paling menarik buat target pasarnya di segmen ini. Bisa dibilang gitu. Mereka milih buat unggul di layar, baterai, sama NFC mungkin ya. Oke, jadi kalau gitu, buat siapa sih sebenarnya ponsel ini paling pas berdasarkan analisis kita tadi? Kayaknya Infinix Hot 60 Pro ini pilihan yang menarik banget ya buat pengguna kasual gitu. Setuju. Atau mungkin pelajar, atau bahkan pengemudi ojek online, yang butuhnya layar mulus buat navigasi atau hiburan, baterai yang tahan seharian, sama ada NFC buat transaksi. Dan itu semua tanpa perlu keluar duit banyak. Iya, benar. Fitur kayak layar 120 Hz sama NFC itu kan daya tarik kuat banget di harga segini. Saya setuju banget sama kesimpulan itu. Cuma ya, penting buat diingat juga kalau prioritas utama Anda itu jaringan 5G buat katakanlah investasi jangka panjang gitu ya. Atau Anda butuh banget kamera yang lebih serbaguna, terutama buat foto sudut lebar atau pas kondisi cahaya minim. Nah, sumber-sumber kita sih nyaranin buat coba lilik alternatif lain. Mungkin ada yang lebih pas sama kebutuhan spesifik itu. Oke. Ujung-ujungnya sih ya kembali lagi ke apa yang paling penting buat Anda pribadi. Nah, ini mungkin bisa jadi bahan renungan nih buat Anda yang lagi dengerin. Dengan semua fitur yang kedengarannya menggiurkan tadi, ya kayak layar 120 Hz, NFC, di harga yang kompetitif banget ini, seberapa besar sih Anda rela buat berkompromi soal konektivitas 5G sama keterbatasan di kameranya? Pertanyaan bagus itu. Menjawab pertanyaan itu mungkin bisa bantu Anda nentuin apakah Infinix Hot 60 Pro ini emang pilihan yang paling tepat buat Anda atau bukan.